Yo, Sobat Wibu, gimana kabar kalian? Masihkah berlomba saat ini? Baiklah, semoga menang ya. Kali ini Mimin cuma review ulang Kimetsu no Yaiba Mugen Reisen dari episode 1 sampai 6. Langsung saja, nggak usah lama-lama. Colokan headset, mari kita saksikan. Kasumi no kokyu, Shichi no kata, Shibuki. Cerita dimulai. Seorang kondektur sedang berjalan di dalam gerbong kereta api. Tiba-tiba merasakan sesuatu sedang mengawasinya. Spontan saja dia melihat ke belakang dan melihat ke jendela pintu gerbong. Ternyata ada sosok yang tak diketahui tepat berada di depan pintu gerbong. Kondektur tersebut lari, namun sebelum sampai dia ke pintu gerbong lainnya, kondektur tersebut terbunuh. Cerita berpindah ke seorang anggota pemburu iblis yang mendatangi sebuah rumah makan untuk melaporkan keadaan korban dari ulah iblis kepada seorang pilar api peringkat atas dari anggota pemburu iblis. Sang pilar api itu berbicara kepada pemilik kedai yang bernama Paman Ueno. Paman tersebut terlihat membaca koran dan memberikan informasi kepada pilar api tentang sang penebas yang membunuh seorang kondektur, sehingga membuat banyak orang di sekitar tidak berani keluar rumah pada malam hari. Pemilik kedai juga mengatakan tentang rumor mengenai Mugen Reisa yang sudah tak beroperasi karena menghilangkan 40 orang. Seorang anggota pemburu iblis yang sekarang berada di samping sang pilar api berkata bahwa mereka telah berhasil melacak keberadaan Mugen Reisa. Mereka juga berhasil mendapatkan kabar bahwa Mugen Reisa tersebut dibawa diam-diam ke sebuah gudang tertentu. Mendengar berita tersebut, mereka pun bergegas pergi menuju stasiun. Sesampainya di sana, mereka melihat seorang anak dan nenek penjual toko makanan ringan atau bekal makanan. Oh ya guys, nama sang pilar api tersebut adalah Kyojuro Rengoku. Nah, Kyojuro langsung mendatangi mereka. Tanpa basa-basi lagi, dia berkata, "Aku sedang mencari iblis. Apakah kalian melihatnya?" Salah satu anggota pemburu iblis yang menemaninya sontak saja kaget dan berkata, Dia langsung belak-belakan menanyakannya. Akhirnya setelah mencari ke sana ke sini, informasinya sampai juga kepada Kyojuro. Kyojuro pun menemukan Mugen Reisa di sebuah tempat perawatan mesin kereta api. Dia menyadari meski terasa samar, bisa merasakan keberadaan hawa iblis yang tertinggal di Mugen Reisa. Kyojuro yang sempat membeli bekal makanan dari tempat anak perempuan dan juga nenek tersebut karena ingin membantu mereka, akhirnya dia membagikan bekal kepada para petugas perawatan mesin kereta api. Tiba-tiba Kyojuro merasakan kehadiran iblis dan dia langsung berlari menuju lokasi iblis itu. Setelah tibanya dia di lokasi, Kyojuro melihat iblis itu membawa seorang di tangannya, namun dia masih hidup, sehingga Kyojuro tak dapat mengeluarkan jurus pedangnya untuk menebas leher iblis itu karena ditakutkan bisa mengenai sandera. Akan tetapi iblis itu memancing kemarahan Kyojuro dengan melukai korban tepat di dadanya. Keluarlah darah dari dadanya.
Sebelum nyawa korban hilang, Kyojuro dengan cepat menebaskan pedangnya dan tangan iblis itu pun terpotong. Akhirnya lepaslah Sandra yang berada di tangan iblis tersebut. Namun iblis itu berhasil kabur dengan kecepatan tinggi, melarikan diri menuju penjual bekal di stasiun. Sandra yang dilepaskan oleh iblis itu hampir saja jatuh ke lantai. Namun Kyojuro dengan sigap menangkap korban dan memberi pertolongan pertama. Sebelum menyerahkan kepada anggotanya, Kyojuro sudah memberi pertolongan pertama dengan mengobati luka yang ada di dadanya dan juga menghentikan pendarahannya. Setelah anggotanya tiba, dia menyerahkan korban itu untuk diobati oleh tim medis. Setelah menyerahkan korban kepada anggotanya, Kyojuro pun bergegas mengejar iblis itu dengan menggunakan teknik pernafasan penuh. Sedikit demi sedikit kecepatannya pun bertambah sehingga bisa mengejar iblis itu. Akan tetapi iblis itu telah sampai di tempat penjual bekal makanan di stasiun. Sangat tidak menyenangkan. Anak perempuan yang melihat iblis itu untuk pertama kalinya. Dia sangat ketakutan, namun sang nenek melemparkan kotak bekal makanan itu ke kepala iblis untuk melindungi anak perempuan tersebut. Anak perempuan itu bergegas lari keluar dari dalam stasiun, namun naas, dia tertangkap juga oleh iblis itu. Iblis itu mencekik leher anak tersebut dan akan membunuhnya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya api yang begitu cepatnya mengarah ke arah iblis, dan dia adalah Kyojuro. Kyojuro berhasil datang tepat waktu sehingga bisa menolong anak perempuan itu dan menebas kaki iblis. Iblis yang tak dapat membunuh anak perempuan itu akhirnya menargetkan dan mendatangi si nenek dengan berjalan menggunakan kakinya yang pincang. Nenek itu pun sangat ketakutan karena didatangi oleh iblis untuk dibunuh. Namun Kyojuro berhasil menghentikannya. Iblis yang waspada akan kehadiran Kyojuro kemudian bertanya kepada dia, kenapa dia bisa menyusulnya. Iblis itu kebingungan dan dengan sombongnya dia menantang Kyojuro. Sebelum sempat iblis itu menyerang Kyojuro, Kyojuro lebih dulu menebas leher iblis. Teknik yang digunakan oleh Kyojuro untuk menebas leher iblis yaitu adalah teknik pernafasan api. Jurus pertama, api tak bernama. Nenek yang berada di lokasi tersebut melihat jurus yang digunakan oleh Kyojuro. Seketika dia mengingat kejadian yang sama di masa lalu saat dia bersama dengan ibunya anak perempuan tersebut, atau namanya Fuku. Nenek Fuku, dia menangis ketika mengingat kejadian di masa lalunya, dan dia berkata tidak bisa melupakan wajah dan haori yang orang itu pakai untuk menyelamatkannya 20 tahun yang lalu dari iblis. Kyojuro yang mendengar ucapan nenek itu terkejut. Lalu dia berkata, itu pasti ayahku. Aku mengikuti jejaknya dengan menjadi pemburu iblis. Anak perempuan yang bernama Fuku yang sebelumnya tak percaya dengan iblis, akhirnya sekarang dia percaya. Kyojuro pun tertawa dan berkata kepada dia, tidak tahu tentang iblis, tidak pernah terlibat dengan mereka, tak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupanmu. Sinar matahari pun mulai terbit
Dan sesuai rencana Kyojuro untuk menaiki Mugen Resa untuk mengalahkan iblis yang menghilangkan 40 orang. Suasana dalam gerbong kereta api sangat tenang hingga datanglah beberapa pemuda yang dikenal sebagai pemburu iblis atau Demon Slayer. Di antaranya ada Tanjiro Kamado bersama adiknya Nezuko Kamado, Hashibira Inosuke, dan juga Zenitsu Agatsuma. Mereka sangat antusias ketika melihat kereta api, terutama Inosuke yang baru pertama melihat kereta api. Dan misi kali ini adalah memburu iblis di sebuah kereta yang disebut Mugen Resa. Dalam menjalankan misi, mereka juga harus mencari seorang pilar api yang bernama Kyojuro Rengoku. Kelakuan Inosuke yang baru pertama kali melihat kereta api membuat repot kedua temannya. Dia sangat histeris sekali, bahkan mengira kereta api itu adalah iblis. Inosuke mencoba keluar dari jendela dan mengajaknya duel kecepatan siapakah yang tercepat. Seketika seisi gerbong yang awalnya tenang kini jadi ramai karenanya. Untunglah ada Zenitsu yang menghentikan kelakuan bodoh Inosuke. Meski Tanjiro juga baru pertama kali melihat kereta api, tapi dia cukup tenang. Pada saat itu tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari arah gerbong lain. Suara itu cukup keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Mereka bergegas menuju sumber suara tersebut. Tanpa diduga, ternyata itu adalah suara sang pilar api, Kyojuro Rengoku, yang selama ini mereka cari-cari. Lalu, kenapa dia berteriak? Terlihat Kyojuro sedang menikmati makanan bekal yang sebelumnya dia beli di stasiun. Nah, ketika dia melahap bekal itu, dia teriak karena rasanya sangat enak. Umai, umai, umai. Seperti itu suaranya. Saking banyaknya bekal yang dimakan oleh Kyojuro, terlihat kotak bekal makanannya yang sudah kosong dibersihkan oleh petugas kebersihan kereta api. Tanjiro, Inosuke, dan juga Zenitsu dengan hati-hati dia menyapa, namun tak ada tanggapan dari Kyojuro karena dia terlalu fokus pada bekal yang sedang dia makan. Setelah selesai makan, barulah dia merespon ketiga pemuda tersebut. Lalu Tanjiro, Inosuke, dan juga Zenitsu, mereka memperkenalkan diri masing-masing kepada sang pilar api Rengoku Kyojuro. Tanjiro dipersilahkan duduk di samping Rengoku sambil menanyakan ada urusan apa mereka ke sini. Tanjiro yang merupakan orang yang tidak pernah bohong menjawab dengan jelas karena adanya misi untuk memburu iblis Mugen Resa. Tanjiro memiliki tujuannya sendiri dengan menerima misi memburu iblis Mugen Resa. Salah satunya yaitu bertemu dengan Rengoku Kyojuro. Dia ingin menanyakan sesuatu hal tentang pernafasan Dewa Api atau tentang tarian Hinokuni Kagura. Akan tetapi Rengoku dengan tegas menjawab, "Aku tak tahu adanya pernafasan Dewa Api atau tarian Hinokuni Kagura yang kau sebutkan tadi." Inosuke dan Zenitsu duduk di kursi sebelah. Mereka sangat berisi sekali. Inosuke yang mencoba melompat lewat jendela kereta api, lalu Zenitsu yang mencoba menghentikannya. Nah, pada saat itu Inosuke mengucapkan kata-kata, "Aku ingin lompat
dan ingin lomba berlari dengan kereta api. Siapakah yang paling cepat di antara kita? Namun seketika hening ketika Rengoku mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang merinding. Itu sangat berbahaya. Kita tidak pernah tahu kapan iblis akan muncul. Zenitsu seketika langsung shock mendengar kata-kata itu. Kemudian dia menanyakan lagi, apakah benar iblis akan muncul di kereta ini? Lalu Rengoku menjawab dengan tegas, tentu saja. Zenitsu yang memang karakternya penakut tiba-tiba terserang penyakit alergi ketakutan iblis dan teriak, tidak, aku mau turun. Prek. Terdengar suara pintu gerbong kereta api terbuka. Dari pintu gerbong tersebut terlihat seorang kondektur dengan wajah pucat pasi meminta karcis kepada para penumpang. Karcis penumpang kereta api Mugen Resa dilubangi satu persatu bergantian untuk setiap penumpang. Tibalah giliran karcis Inosuke, Zenitsu, kemudian Rengoku, dan terakhir Tanjiro. Ketika giliran tiket Tanjiro, tiba-tiba lampu mati lalu menyala lagi. Seketika itu Rengoku Kyojuro menjadi waspada. Tanjiro yang kebingungan dan mencium bau yang tak enak yang sangat mengerikan. Dia melihat sekelilingnya, namun tak ada apa-apa. Rengoku Kyojuro tiba-tiba berdiri dan bersiap memegang katananya. Lalu dia berkata kepada kondektur untuk pindah ke belakangnya karena akan sangat berbahaya. Lampu kemudian mati dan menyala lagi. Tapi ketika lampu menyala, muncullah sosok iblis yang cukup besar dan membuat para penumpang ketakutan. Tanpa pikir panjang lagi, katana Rengoku Kyojuro akhirnya dihunuskan dengan sambil mengancam iblis itu. Jika berani menyentuh para penumpang, dia akan langsung membakarnya sampai ke tulang dan tak tersisa sedikit pun. Pertempuran pun akhirnya dimulai. Iblis itu melompat ke arah Rengoku Kyojuro, sedangkan Rengoku Kyojuro bersiap untuk menyerangnya. Teknik pernafasan api bentuk pertama, Shiranui. Seketika kepala iblis itu terpenggal dan tubuhnya jatuh tepat di depan Tanjiro dan Inosuke berdiri. Akan tetapi sebelum jatuh ke lantai, tubuh iblis itu hancur, kemudian menghilang seperti debu yang diterjang angin. Mereka yang melihat kejadian itu sangat kagum. Namun Rengoku masih merasakan ada satu iblis di gerbong lainnya. Segera ia berlari menuju gerbong tersebut. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu juga berlari mengikuti Rengoku Kyojuro dari belakang. Setelah mereka sampai di lokasi, terlihat sosok iblis yang memiliki tangan panjang sedang menyerang seorang pria. Rengoku Kyojuro yang melihat itu marah dan berteriak, "Tak akan kubiarkan kau menyerang pria itu." Namun tiba-tiba Inosuke melompat ke arah iblis itu dengan cepat sambil mengayunkan kedua katananya ke arah iblis. Bukannya iblis itu yang kena serangan dari Inosuke, malahan Inosuke yang terdesak. Beruntung Rengoku Kyojuro dengan kecepatan tinggi menolong Inosuke dari serangan iblis itu, dan juga sekaligus menyelamatkan pria yang menjadi sasaran iblis tersebut. Setelah memastikan Inosuke dan juga pria itu selamat dan baik-baik saja, Rengoku bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah iblis dengan mengeluarkan tekniknya. Teknik tersebut yaitu teknik pernafasan api bentuk kedua. Teknik pernafasan api bentuk kedua, Nobori Enten.
Dengan putaran yang membentuk seperti matahari, katana itu mendaratkan tepat di leher iblis dan akhirnya memenggal kepalanya. Iblis itu langsung tumbang dan tubuhnya hancur seperti debu yang menghilang ke udara. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu yang melihat aksi hebat dari Rengoku Kyojuro tadi sangat terkagum-kagum sehingga mereka ingin menjadi muridnya dan memanggilnya Aniki, Aniki, Aniki. Pertempuran telah usai, namun tiba-tiba mereka terlihat di tempat duduknya terlelap dalam tidur. Apakah itu cuma teknik darah dari iblis yang bisa mengendalikan mimpi? Kita lanjut lagi, berhubung belum pasti, lanjut ke sisi kondektur. Terlihat kondektur itu berlari terburu-buru melewati gerbong ke gerbong lain sambil menangis, lalu berkata kepada seseorang, tiketnya sudah kulubangi dan telah membuat mereka tertidur. Nah, inilah yang membuatku curiga tadi guys, kenapa tiba mereka itu ada di tempat duduknya setelah selesai bertempur, tertidur ya kan. Di depan kondektur itu ada benda jatuh berwarna putih dan ternyata itu adalah potongan tangan dari iblis bulan bawah pertama. Tangan itu memiliki mata dan juga bisa berbicara. Itu karena dikendalikan oleh tubuh utamanya. Lalu potongan tangan itu membuat kondektur itu tertidur juga. Dari arah belakang potongan tangan itu terlihat ada 4 orang anak yang menjadi sandera iblis. Lalu mereka bertanya, kau ingin kami melakukan apa? Dengan wajah yang penuh ketakutan, mereka memberanikan diri untuk bertanya. Potongan tangan itu berbicara, lalu menyuruh mereka untuk menunggu sebentar lagi sampai para pemburu iblis itu benar-benar terlelap dalam tidur mereka. Kemudian mereka harus mengikat tali ke pergelangan tangan masing-masing dari pemburu iblis itu. Kemudian beralih ke dunia mimpi. Tiba-tiba Tanjiro berada di tempat yang bersalju dan dingin. Dia berjalan sempoyongan, melangkahkan kakinya di atas tumpukan salju. Setelah dia tersadar, secara otomatis langsung menghunuskan pedangnya dan waspada. Akan tetapi tak ada apapun, tak ada seorang pun. Tanjiro pun panik, kena mental dia. Tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara langkah kaki. Dan ternyata setelah Tanjiro menengok ke belakang, itu adalah seorang anak-anak perempuan dan laki-laki yang sedang membawa ubi di tangan mereka. Tanjiro yang melihat mereka berdua menjatuhkan pedangnya dan berlari ke arah mereka, kemudian memeluk mereka sambil menangis sejadi-jadinya sambil mengucapkan kata-kata, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Dalam kondisi itu Tanjiro tak bisa membedakan antara kenyataan dan juga mimpi, dikarenakan dia merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengan ibu dan adik-adiknya. Di tempat lain di dunia nyata, di atas gerbong kereta terlihat sosok iblis. Dia berbicara, bisa mati di dalam mimpi, kau sangat beruntung sekali ya. Iblis itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan mimpi seseorang dan untuk membunuh para pemburu iblis. Dia menargetkan inti jiwa mereka.
Sesuai dengan arahan dari iblis itu, 4 orang anak tadi akhirnya mengikat pergelangan para Demon Slayer yang telah tertidur lelap dengan sebuah tali, lalu mengikatkannya kepada mereka sendiri. Nah, tujuan dari mengikat tali itu ke pergelangan masing-masing agar mereka itu bisa masuk ke mimpi para Demon Slayer dan mencari inti jiwanya. Kemudian para anak-anak itu akan menghancurkan inti jiwa dari dalam mimpi. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, dan juga Rengoku Kyojuro, mereka telah terjatuh ke dalam mimpi yang dibuat oleh iblis bulan bawah pertama, dan mereka tak akan bisa bangun lagi. Iblis bulan bawah pertama mulai menunjukkan dirinya. Sekarang dia berada di atas Mungen Resa, sedang berdiri, dan dia pun berkata, "Mati sambil bermimpi itu sangat membahagiakan. Sekuat apapun pemburu iblis itu tidak ada artinya. Kekuatan manusia itu berasal dari hatinya dan inti jiwanya. Inti jiwanya cukup dihancurkan, itu akan membunuhnya. Hati semua orang itu rapuh dan lemah seperti kaca." Di dalam gerbong Mungen Resa, para pemburu iblis itu tertidur lelap, dan mereka telah terjatuh dalam dunia mimpi. Dan ini adalah mimpi Tanjiro. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan keluarganya. Mereka tertawa bersama. Sedangkan mimpi Zenitsu, dia berada di suatu kebun atau taman yang penuh dengan buah dan bunga. Terlihat sangat indah. Tangan Zenitsu yang memegang tangan seseorang sambil berlari. Mereka mencari buah persik dan semanggi putih. Dan tangan itu ternyata tangan Nezuko. Zenitsu lah yang mengajak Nezuko. Itu karena dia ingin membuatkan cincin untuk Nezuko. Nezuko pun mengatakan, "Iya, buatkan cincin dari bunga itu yang banyak ya, Zenitsu." Mereka berdua sangat bahagia. Kemudian Zenitsu memberitahukan kalau di depannya ada sungai. Namun Nezuko tak bisa berenang. Akhirnya Zenitsu menggendongnya. Itulah mimpi Zenitsu. Zenitsu semakin dalam terjatuh ke dalam mimpinya. Begitu pula dengan Inosuke. Dia bermimpi berada di sebuah gua bersama dengan Tanjiro, Zenitsu, dan Nezuko. Mereka sedang menjelajah di dalam gua tersebut. Tanjiro terlihat mirip seperti musang, Zenitsu seperti tikus, dan Nezuko seperti kelinci. Sedangkan Inosuke itu adalah babi. Inosuke merupakan pemimpin penjelajah yang mencari bos penjaga gua. Kemudian akhirnya mereka bertemu bos gua itu. Namun bos gua itu terlihat sama seperti Mungen Resa, namun memiliki kaki seperti hewan kaki 1000. Kemudian mereka menyerang bos gua tersebut. Itulah yang dialami di dunia mimpi Inosuke. Terus sekarang berlanjut ke mimpi Rengoku Kyojuro. Di dalam mimpi Rengoku Kyojuro, dia berada di tempat atau rumah dia dan tepat berada di depan ayahnya yang sedang tiduran sambil membaca koran. Kemudian Rengoku membuka matanya. Dia terkejut dan bertanya dalam hati, "Kenapa aku berada di sini? Oh ya, benar juga, aku hendak melapor kepada ayahku bahwa aku telah menjadi seorang pilar." Setelah Rengoku berhasil melaporkan kepada ayahnya, dia pun mendapat tanggapan dari ayahnya, sangat dingin. "Memangnya kenapa kalau menjadi pilar? Konyol sekali. Aku tak peduli. Lagi pula kau tak akan menjadi orang yang hebat, baik dirimu atau diriku." Rengoku sangat shock mendengar pernyataan dari ayahnya dengan menampilkan wajah kekecewaannya. Rengoku Kyojuro kemudian berjalan ke teras dan bertemu dengan adiknya. Adiknya menghampiri dia.
dan bertanya kepada dia, apakah ayah juga akan bangga jika aku menjadi pilar? Apakah ayah juga akan mengakuiku? Rengo Kyojuro pun berkata, dulu ayahnya tidak seperti itu. Ayah juga pernah menjadi salah satu pilar di pemburu iblis. Namun suatu hari, ayahnya itu tiba-tiba berhenti menjadi pendekar pedang dan pemburu iblis. Dia juga mengajari Rengoku Kyojuro dan adiknya dengan segenap hati dan jiwa raganya tentang berpedang. Dan Rengoku Kyojuro bertanya dalam hati, kenapa seperti ini? Kasihan Senjuro. Dia tidak begitu ingat karena dia masih kecil tentang ibu yang meninggal karena sakit. Lalu kondisi ayah pun seperti itu. Kemudian Kyojuro berjalan menghampiri Senjuro. Lalu dia mengatakan hal yang sebenarnya kepada adiknya itu, bahwa ayahnya tidak senang dan tak peduli dengannya karena telah menjadi pilar. Namun dia tak akan membuat semangatnya goyah dan putus asa. Senjuro yang mendengar hal itu sedih dan meneteskan air matanya. Tapi Kyojuro memberi dukungan kepada adiknya dan yakin bahwa apa yang dia pilih pasti akan berhasil. Mereka pun saling berpelukan dan berjanji akan terus mengobarkan api di dalam hatinya meski dalam keadaan kesepian. Sejenak kembali ke dunia nyata. Sang iblis bulan sangat senang melihat keadaan mereka yang terjatuh dalam dunia mimpi dan berkata, taliku bisa menginvasi mimpi mereka yang terikat lewat jurus spesialku, dan aku selalu mempersiapkan dengan matang untuk menghadapi pertarungan seperti ini. Mau itu pilar atau bukan, tak ada artinya jika mereka tertidur. Kembali lagi ke dunia mimpi Kyojuro. Terlihat dia sedang melatih adiknya mengayunkan pedang. Namun di balik dinding ada seorang anak perempuan yang sedang mengintip mereka yang berlatih pedang. Dan anak perempuan itu dia yang mengikat tali ke Kyojuro saat berada di gerbong Mungen Resa. Kemudian dia berlari untuk mencari tempat yang harus dia tuju dan berhati-hati agar tidak ketahuan oleh Kyojuro. Anak perempuan itu dengan tergesa-gesa berlari. Dia harus secepatnya ke tepi mimpi untuk menemukan inti jiwa Kyojuro. Dan saat berlari, anak perempuan itu mengingat kembali apa yang dikatakan oleh iblis bulan bawah pertama kepadanya. Iblis bulan bawah pertama itu, dia berkata, dunia mimpi buatanku memiliki batas. Tiap mimpinya adalah lingkaran dengan si pemimpi sebagai pusatnya. Di luar mimpi itu ada wilayah ketidaksadarannya. Di sanalah inti jiwa berada. Lalu hancurkan inti jiwa itu dan si pemimpi akan kehilangan jati dirinya. Anak perempuan itu akhirnya menemukan lokasi yang ditunjukkan oleh iblis bulan bawah pertama. Lalu dia mengeluarkan jarum dari sakunya yang telah diberikan kepadanya untuk menghancurkan inti jiwa Kyojuro. Anak perempuan itu menusukkan jarum ke sebuah penghalang yang transparan, lalu merobeknya. Dengan tekad dan alasan kuat, iblis bulan bawah pertama menjanjikan bahwa setelah menghancurkan inti jiwa para pemburu iblis, dia akan mendapatkan mimpi bahagianya. Akhirnya anak perempuan itu berhasil memasuki tempat di mana inti jiwa Kyojuro berada. Namun tempat itu dipenuhi dengan api di sekelilingnya dan sangat panas. Setelah mengamati sekelilingnya, anak perempuan itu bergegas lari untuk menemukan inti jiwa Kyojuro. Dari kejauhan terlihat seperti lingkaran dan warnanya seperti api yang menyala. Anak perempuan itu kemudian mendekat dan menghampirinya. Itu merupakan inti jiwa dari Kyojuro.
Anak perempuan itu baru pertama kali melihat inti jiwa yang berwarna merah seperti nyala api. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, anak perempuan itu mengambil jarum dari sakunya dan akan menghancurkan inti jiwa Kyojuro. Namun tiba-tiba ada tangan yang mencekik anak perempuan itu. Dia tak bisa bernafas akibat cekikan itu. Dan ternyata dalam kondisi tak sadarkan diri, tangan Kyojuro mencekik anak perempuan itu dari dunia nyata untuk melindungi inti jiwa Kyojuro. Anak perempuan itu terkejut karena tak percaya ada orang yang bisa bergerak setelah terkena teknik dari iblis bulan bawah pertama. Anak perempuan itu tersiksa karena tak dapat bernafas dengan lancar. Kemudian beralihlah ke mimpi Tanjiro. Dia dibuatkan makanan kesukaannya oleh ibunya. Tanjiro sangat senang sekali. "Wah, asik ya Rokuta," kata Tanjiro. Tiba-tiba pintu dibuka dan adik Tanjiro lainnya protes atas ketidakadilan ibunya. Namun ibunya yang sangat perhatian terhadap mereka dan membuatkan makanan kesukaan mereka untuk dimakan bersama. Di dalam hutan yang penuh salju, terlihat ada seorang anak laki-laki yang selalu mengintip mereka. Namun tak ada yang sadar keberadaannya. Lalu Tanjiro pergi menebang pohon untuk dijadikan arang. Dia menebang pohon menggunakan kapaknya. Setelah penuh, dia akan kembali. Namun tanpa sadar dia mengucapkan, "Nezuko, ayo pergi." Lalu Tanjiro tersadar dan berhenti karena bingung apa yang barusan dia katakan. Dan kemudian Tanjiro melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di rumah, Tanjiro bertanya kepada adik-adiknya, "Di manakah Nezuko?" "Dia sedang memetik bunga dan sayur-sayuran di gunung," kata adik-adik Tanjiro. Tanjiro yang kebingungan karena selalu mengatakan hal-hal aneh. Lalu dia pergi untuk mengambil air di sebuah danau. Saat di perjalanan, sekelebat dia melihat ada kotak. Namun ketika Tanjiro melihatnya lagi, kotak itu menghilang. Akhirnya Tanjiro sudah sampai di danau untuk mengambil air. Dia mencoba melihat bayangannya di dalam air. Namun bayangannya tiba-tiba berkata, "Bangunlah dan bertarunglah, ini hanya dunia mimpi." Akhirnya Tanjiro sadar bahwa dia sedang berada di dunia mimpi. Namun dia tak tahu caranya untuk bangun dari tidurnya. Di dunia nyata, Nezuko keluar dari kotak dan menuju ke arah Tanjiro yang sedang tertidur. Dia mencoba membangunkannya, namun tak mau bangun. Akhirnya dia membenturkan jidatnya ke jidat Tanjiro, malah dahi Nezuko yang berdarah. Lalu Nezuko menangis. Dia yang menangis dan marah, lalu membenturkan kembali ke Tanjiro. Akan tetapi dia menggunakan teknik api iblis yang dimilikinya untuk membakar Tanjiro. Tanjiro yang berada di dalam dunia mimpi juga ikut terbakar. Keluarga yang berada di dunia mimpinya juga panik melihat itu. Kemudian Tanjiro Henshin dong, menggunakan pakaian dan pedang Nichirin yang selama ini pemburu iblis pakai. Tanjiro pun sangat sedih karena dia harus pergi dan berpisah dengan keluarganya di dunia mimpi. Dia bergegas berlari menuju ke hutan untuk mencari iblis yang mengendalikan mimpi, namun tak bisa menemukannya. Dia terus mencari dan berlari sampai seseorang menghentikannya, dan ternyata itu adalah Nezuko yang berada di dalam dunia mimpi. Tanjiro berhenti sejenak dan menangis. Lalu dari belakangnya keluarganya juga menyusul karena sangat khawatir akibat dia terbakar tadi. Tanjiro hanya diam tanpa mengatakan sesuatu.
kemudian melanjutkan perjalanannya. Adik kecil Tanjiro menangis dan berteriak, "Kakak, jangan tinggalkan kami." Tanjiro terus berlari tanpa menengok ke belakang. Di tengah kabut salju sambil berlinang air matanya. Di bawah sebuah pohon, anak laki-laki yang selalu mengintip dari kejauhan, ternyata dia sudah menemukan tepi mimpi. Dia mengeluarkan jarum dari sakunya, lalu menghancurkan dan merobek penghalang pelindung inti jiwa. Kemudian dia masuk dan melihat sesuatu yang sangat indah, dan tempat itu begitu menenangkan dan sangat hangat. Kembali lagi ke dunia nyata. Iblis yang berada di atas gerbong yang sedang berdiri, dia kebingungan. Kenapa belum ada yang menghancurkan inti jiwa para pemburu iblis itu? Mungkin mereka ada masalah. Tapi lupakan saja. Kalau mereka dapat mengulur waktu, ya sudahlah, kata iblis bulan bawah pertama. Tanjiro yang berada dalam dunia mimpi tak bisa mencari keberadaan iblis, tapi dia bisa mencium baunya ada di mana-mana. Kemudian seseorang muncul di belakangnya dari arah kabut salju dan berkata, "Tanjiro, hunus pedangmu. Ada sesuatu yang harus kau tebas sekarang." Lalu Tanjiro menghunuskan pedangnya dan dia akan menebas lehernya sendiri. Dengan tekad kuat, dia akhirnya menebas lehernya sendiri. Darah pun muncrat ke tanah yang dipenuhi salju, sehingga salju yang putih bersih berubah menjadi merah darah. Anak laki-laki yang berhasil menemukan tempat inti jiwa Tanjiro, dan malah para penjaganya lah yang menunjukkannya. Akan tetapi sebelum inti jiwa Tanjiro dihancurkan, Tanjiro sendiri berhasil memenggal kepalanya sendiri dengan tekad yang sudah bulat. Di sebuah gua yang dipenuhi dengan kelelawar, seorang anak gadis memanjat dinding gua dengan sangat kesulitan, dan itu adalah lokasi di mana inti jiwa Inosuke berada. Namun tiba-tiba dari belakangnya muncul Inosuke, lalu Inosuke pun mengejarnya. Begitu juga dengan seorang pemuda yang berada di alam bawah sadar Zenitsu. Tempatnya sangat gelap, tak bercahaya, dan tiba-tiba Zenitsu pun muncul. Dia datang dari belakang dengan membawa gunting besar. Tanjiro akhirnya berhasil bangun dan dia melihat sekelilingnya. Dia melihat teman-temannya juga berada di dalam kondisi yang sama seperti yang dialaminya, yaitu di dalam mimpi yang dibuat oleh iblis. Kemudian Tanjiro menyuruh Nezuko untuk membakar tali yang menghubungkan ke agen mimpi, yaitu anak-anak yang dimanfaatkan oleh iblis tadi. Agen-agen itu pun terbangun dan menyerang Tanjiro. Namun Tanjiro membuat mereka pingsan. Setelah membuat pingsan mereka, Tanjiro dan Nezuko bergegas mencari iblis yang membuat mereka tertidur dan menyerang mereka dalam mimpi. Akhirnya Tanjiro menemukannya dan dia berada di atas gerbong kereta. Dia adalah iblis bulan bawah pertama dan berkata kepada Tanjiro, "Ternyata kau sudah bangun. Harusnya kau menikmati mimpi itu. Apakah aku harus membuat mimpi di mana ayahmu masih hidup?" Mendengar perkataan iblis itu, Tanjiro pun sangat marah dan dia menghunuskan pedangnya untuk bersiap menyerang iblis itu. Sejenak iblis itu berpikir dan sekaligus kebingungan. Kenapa Tanjiro bisa terbangun dengan cepat, padahal yang lainnya tak sadarkan diri karena tertidur dan menikmati mimpi mereka. Iblis itu pun sadar kalau Tanjiro memiliki anting yang disebutkan oleh tuannya, yaitu Muza. Tuannya itu menyuruh para iblis yang melayaninya untuk memburu seorang anak yang memiliki anting di kedua telinganya, dan itu adalah Tanjiro. Dengan cepat Tanjiro mengeluarkan jurusnya, pernafasan air, jurus ke-10, Sisei Buken,
Iblis yang di hadapannya juga mengeluarkan jurus darah iblisnya. Saat jurus Tanjiro akan mengenai iblis itu, jurus darah iblis hipnotis tidur mengenai Tanjiro. Seketika Tanjiro tertidur dalam keadaan bertarung. Akan tetapi Tanjiro langsung terbangun dan menyerang iblis itu lagi. Iblis yang bertarung dengan Tanjiro itu kebingungan. Kenapa sih jurusnya tak bisa mempengaruhinya? Iblis yang putus asa karena jurusnya tak ada efek ke Tanjiro semakin sering mengeluarkan jurus itu. Dan iblis itu sadar kalau bukan jurusnya yang tidak mempan. Ia memang benar-benar terkena berulang kali. Namun Tanjiro dengan tekadnya juga berulang kali menebas lehernya untuk bunuh diri agar langsung terbangun jika terkena jurus iblis itu. Kemudian terakhir kalinya Tanjiro terkena dan ditunjukkan dengan mimpi buruk. Di dalam mimpi itu semua keluarga Tanjiro membuli dia. Mereka berkata, "Kenapa hanya kau yang selamat, Tanjiro?" Akan tetapi justru itu malah membuat Tanjiro semakin marah, karena itu merupakan penghinaan kepada keluarganya. Tanjiro yang marah lalu langsung melompat ke arah iblis itu dan memotong kepala iblis tersebut. Akan tetapi iblis itu tak mati, malah bersatu dengan kereta Mugen-Ressa. Dan 200 orang yang berada di dalam gerbong kereta itu menjadi sandranya. Tanjiro pun panik dan bingung harus bagaimana menyelamatkan para sandera itu. Tanjiro sangat putus asa dan memanggil rekan-rekannya yang masih tertidur. Akhirnya Nezuko berhasil membangunkan Inosuke terlebih dahulu, dan Inosuke langsung menebas gerbong, menebas iblis yang ada di dalam gerbong. Iblis bulan bawah pertama bersatu dengan kereta Mugen-Ressa dan menyandera 200 orang yang sedang dalam kendali mimpinya di dalam gerbong. Akhirnya Inosuke terbangun dari mimpi indahnya dan langsung menerobos dinding kereta dengan pedangnya. Kemudian bertemu dengan Tanjiro, lalu dia diberi penjelasan bahwa iblis telah bersatu dengan Mugen-Ressa. Lalu Inosuke bergegas menolong para penumpang dan menebas tentakel daging iblis yang menyerang para penumpang yang sedang tertidur. Dengan jurus pedangnya, Inosuke memotong-motong daging tentakel iblis yang menyerang para penumpang yang sedang dalam kendali mimpi iblis. Nezuko yang melihat ulah iblis saat dia membangunkan rekan-rekannya yaitu Zenitsu dan Rengoku sangat geram dan sangat marah karena berani menyerang manusia. Nezuko dengan menggunakan cakarnya menyerang tentakel-tentakel daging iblis yang tersebar di seluruh gerbong dan menyerang para penumpang. Akan tetapi Nezuko malah diserang balik. Kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat oleh tentakel-tentakel daging iblis itu, sehingga dirinya tak bisa bergerak. Nezuko memberontak, namun usaha Nezuko percuma, tetap tak bisa lepas. Datanglah seseorang dengan kecepatan kilat menyerang tentakel-tentakel daging iblis itu yang menempel di dinding-dinding gerbong kereta Mugen-Ressa dan membebaskan Nezuko dari jeratannya. Dan sang penyelamat itu adalah Zenitsu. Setelah Zenitsu mencapik-capik dengan jurus kilatnya dan berhasil menyelamatkan Nezuko dari serangan tentakel daging iblis, Zenitsu bergumam sambil matanya terpejam dalam keadaan tidur. "Aku akan menyelamatkan Nezuko. Aku akan menjaga Nezuko." Nezuko yang mendengar itu sangat kagum melihatnya. Akan tetapi kekagumannya seketika hilang
karena rupanya Zenitsu masih dalam kondisi tertidur saat melawan kumpulan daging tentakel iblis itu. Tanjiro yang awalnya ada di atas gerbong kemudian mencoba masuk dan dia terkejut dengan kondisi yang ada di dalam gerbong. Kondisi gerbong saat ini dipenuhi dengan gumpalan-gumpalan daging dan juga tentakel iblis yang menempel di seluruh gerbong kereta Mugen-Ressa. Nah, gumpalan daging itu bergerak dan mengincar para penumpang. Namun Tanjiro mencoba memotong mereka untuk menolong para penumpang yang sedang dalam kondisi tertidur. Tanjiro sangat kebingungan karena setiap kali dia memotong daging gumpalan tentakel iblis itu, pada akhirnya beregenerasi dan menyerang para penumpang terus-menerus, sehingga membuat Tanjiro agak kewalahan. Tiba-tiba ada goncangan dari arah belakang gerbong tempatnya berada. Tanjiro pun panik dong dan berharap teman-temannya selamat dan bisa menyelamatkan para penumpang. Rengoku Kyojuro akhirnya terbangun juga. Kemudian seketika dia melepaskan kekuatan pedang apinya sehingga membakar daging-daging yang menempel di dinding-dinding kereta di beberapa gerbong. Iblis itu kesakitan sehingga membuat regenerasinya sangat lama. Dengan kecepatan kilat sambil membakar daging di setiap gerbongnya, sampailah dia di lokasi Tanjiro berada. Kemudian Rengoku menceritakan bahwa dia telah membakar daging iblis di 5 gerbong dan menyuruh Tanjiro agar segera menemukan leher iblis untuk dipenggal. Rengoku juga sudah memberitahukan kepada Inosuke, sedangkan Zenitsu dan Nezuko melindungi 3 gerbong lainnya. Tanjiro dan Inosuke kemudian bergegas menemukan bagian kepala sang iblis bulan bawah itu. Dengan menggunakan penciuman tajam yang dimiliki oleh Tanjiro, dia berhasil menemukan lokasi kepalanya. Kemudian mengarahkan serangan ke lokasi tersebut. Inosuke dan Tanjiro terkejut karena menemukan seorang masinis yang berada di tempat tersebut sedang menunggu dan menjaga tempat kepala iblis itu berada. Daging tentakel iblis itu bertubi-tubi menyerang Tanjiro dan Inosuke yang mencoba masuk ke area tersebut. Inosuke dengan gesitnya meluncur ke bawah dan mengarahkan serangan kedua pedangnya ke bagian lantai gerbong. Lantai yang terkena serangan dari Inosuke itu langsung terkoyak dan memperlihatkan tulang leher dari sang iblis bulan bawah. Masinis yang melihat itu sangat ketakutan dan kemudian berlari mengambil sesuatu, kemudian menusukkan ke Tanjiro. Tanjiro pun terluka di bagian perutnya. Seketika gumpalan-gumpalan daging itu berkumpul dan beregenerasi, kemudian menyebar menyerang Tanjiro dan Inosuke. Mereka pun waspada dan Tanjiro membawa masinis itu keluar dari area tersebut. Dinding bertahan yang dibuat oleh iblis bulan bawah dengan menggunakan daging-dagingnya membentuk sebuah dinding pertahanan dengan ribuan mata yang menempel padanya. Tanjiro yang tanpa sengaja menatap mata-mata yang ada di gumpalan-gumpalan daging itu langsung terkena ilusi mimpi dari iblis bulan bawah. Berkali-kali dia bunuh diri di dalam mimpi sampai-sampai akhirnya dia tak sadar akan memotong lehernya sendiri.
di dalam dunia nyata. Untunglah Inosuke datang menyelamatkannya dan menghentikannya. Pedang Tanjiro yang sudah berada di lehernya dilepaskan. Lalu Tanjiro dan Inosuke bekerja sama dan membuat strategi untuk mengalahkan iblis itu. Inosuke yang menerobos sambil menyerang seluruh mata iblis yang menempel di kumpulan daging, tak terpengaruh sama sekali dengan ilusi mimpi yang dibuat iblis, dikarenakan Inosuke memakai topeng babi. Kemudian Tanjiro menyusul dari belakang dan mengeluarkan jurus pedangnya, yaitu Hinokuni Kagura atau jurus pernapasan Dewa Matahari. Dia menerjang ke tempat di mana leher iblis bulan bawah itu berada. Akhirnya tulang leher iblis itu terpotong. Mungen Resa pun roboh seketika. Tanjiro berhasil memenggal kepala iblis bulan bawah pertama dengan menggunakan teknik pernapasan matahari milik ayahnya. Mungen Resa kini kecelakaan, seluruh gerbong roboh. Tanjiro dengan menahan luka di perutnya dan Inosuke tak sempat mencari pegangan. Kemudian mereka terlempar dari gerbong, jatuh ke tanah. Iblis yang terpenggal itu mencoba bangkit lagi, namun itu percuma karena dia sudah tak bisa beregenerasi lagi. Daging-daging dari bagian tubuhnya pun mulai menguap ke udara dan menghilang. Sebelum dia benar-benar menghilang, dia melihat kilas balik apa yang telah terjadi padanya barusan dan mencoba untuk meraih Tanjiro yang sedang sekarat di tanah untuk dibunuhnya. Namun sebelum sampai, iblis itu sirna duluan. Tanjiro sekarat. Inosuke yang khawatir segera menghampirinya dan berusaha menolongnya. Setelah sadar, Tanjiro menyuruh Inosuke untuk menyelamatkan para penumpang dulu dan juga masinis yang telah menusuk perut Tanjiro. Tanjiro yang tergeletak di tanah merasakan sakit yang luar biasa. Nafasnya tak menentu. Lalu tiba-tiba Rengoku Kyojuro datang menghampirinya. Dia menatap Tanjiro dan memberitahunya untuk melakukan pernafasan penuh. Bernafaslah perlahan-lahan dan gunakan pernafasan penuh untuk menutup luka di perutmu. Konsentrasilah. Tanjiro pun mencoba konsentrasi dan menggunakan pernafasan penuhnya untuk mencari titik luka di perutnya. Akhirnya dia menemukannya dan kemudian menutup luka itu agar pendarahan yang dialaminya berhenti. Kyojuro yang berada di sampingnya berkata, "Istirahatkanlah tubuhmu." Tiba-tiba mereka merasakan ada aura kuat yang mendekat yang sedang menghampirinya. Mereka berdua melihat ke arah kemunculan aura tersebut. Terlihat kabut menyelimutinya dan hanya dua mata yang bersinar terlihat di gelapnya kabut malam. Ternyata itu adalah sosok iblis bulan atas ketiga. Namanya adalah Akaza. Dengan kecepatan tinggi, iblis itu menuju ke arah Tanjiro untuk membunuhnya. Namun Kyojuro dengan cepat juga merespon serangan itu dan menebas tangan iblis. Akan tetapi, tangan yang baru saja dipotong oleh Kyojuro menyatu lagi. Dia sangat terkejut atas regenerasi yang cepat yang dimiliki oleh iblis itu. Jual beli antara Kyojuro dan iblis bulan atas ketiga itu pun terjadi. Sebelum mereka bertarung, saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iblis yang akan membunuh Tanjiro adalah iblis bulan atas ketiga yang bernama Akaza. Kemudian Kyojuro juga memperkenalkan dirinya. Tanjiro berusaha bangkit dan ingin membantu Kyojuro, namun dia tak diizinkan melakukannya. Akhirnya pertarungan antara Kyojuro dan Akaza pecah dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat Tanjiro tak bisa mengikuti alur pertarungan tersebut.
Inosuke yang setelah selesai menolong para penumpang kembali ke sisi Tanjiro dan melihat pertarungan Kyojuro dan Akaza. Inosuke yang melihat pertarungan itu sangat kesal karena tak bisa mengikuti pergerakan mereka yang begitu cepatnya, sehingga tak ada celah untuk membantu Kyojuro. Kyojuro dengan menggunakan beberapa teknik berpedang berhasil melukai dan memotong sekali lagi tangan Akaza. Namun luka yang diderita Akaza segera pulih dan tangan yang terpotong bisa menyambung lagi. Kyojuro pun kehabisan cara untuk mengalahkan iblis Akaza itu. Teknik-teknik pedang yang dia kuasai tak bisa mengalahkannya. Kemudian iblis Akaza itu mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk membunuh Kyojuro. Awalnya Kyojuro berhasil menghindari serangan-serangannya. Setelah iblis Akaza itu mengeluarkan teknik andalannya, Kyojuro pun terluka parah. Sakit yang dirasakannya itu membuat tubuhnya tak mau bergerak, sehingga Kyojuro berdiri seperti patung. Iblis Akaza yang suka bertarung mengakui kehebatannya. Karena itu dia tidak mau Kyojuro mati terlebih dahulu, dan dia menawarkannya untuk menjadi iblis agar bisa bertarung lagi sepuasnya. Kyojuro yang mendengar itu, yang mendengar tawaran itu untuk menjadi iblis, langsung dia menolak. Lebih baik dia mati daripada menjadi iblis. Cerita selesai. Nah, itulah alur cerita dari Kimetsu no Yaiba Mugen Reisen. Sebenarnya dulu sudah di-up, sekarang di-up lagi, cuma dijadikan satu aja, biar kalian pada bisa dengerin full gitu loh. Dan biar juga putus nyambung kayak cintamu. Baiklah, Mimin mau undur diri dulu. Jika kurang berkenan mohon dimaafkan, karena sejatinya Mimin hanyalah manusia biasa yang tak luput dari banyak kekurangan. Jangan lupa kalau kalian suka dengan channel Wibu Rabek, silakan pencet tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu dapat updatean terbaru alur cerita anime. Sekian, sampai jumpa, good luck and have a nice day.